Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi, sugeng enjing. Bu Wit, Pak Ulin, Pak Joko, Minardi, terus Mbak, ini mana Mbak Widi nggak ada ya? Dan para mahasiswa yang berbahagia. Kalau sudah KKN itu nyicil ayam gitu. Orang tua itu biasanya nanti cerita sama keluarga sama tangga, anakku udah KKN gitu. Itu udah bahagia sekali ya. Termasuk yang sekolahnya yang sudah lama, yang sudah hampir ini ya, mahasiswa bermasalah yang nanti akan lolos itu ya, lolos dengan pertolongan, bukan lulus dengan gemilang. Beberapa bulan terakhir saya bergaul dengan banyak pihak, termasuk pada alumni yang punya profesi macam-macam, ada yang politisi, ada yang ASN, ada yang beraneka ragam. Saya mengambil satu pelajaran betapa pentingnya sikap ya. Sikap ini artinya tidak hanya sekedar attitude, tidak hanya soal sikap sopan santun yang lazim, itu memang sangat penting. Tapi sikap yang terkait dengan kehendak. Kalau tanya orang, Anda mau apa gitu, itu tegas, jawabannya singkat, jadi tidak muter-muter, ngomongnya tidak bulet kemana-mana gitu. Biasanya kalau ngomong bulet, mutar-mutar, itu biasanya orang tidak punya kehendak. Menurut teori psikologi, teori belajar atau psikologi pendidikan itu kan ada kognisi, afeksi, psikomotorik ya. Teori linearnya mengatakan begini, bahwa orang yang belajar punya kognisi, punya pengetahuan lebih banyak, maka akan punya afeksi, punya sikap yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak kognisi atau pengetahuan yang terbatas. Itu teori linear ya. Linear itu lurus. Tapi hidup itu tidak pernah lurus. Kalau kita terlalu yakin pada teori linear, nah itu malah justru kita itu akan miskin sikap. Teori linear itu 1 tambah 1 sama dengan 2, itu linear namanya ya. Tapi kalau teori non linear, seperti orang Minang, J tambah berapa gitu. Kalau duo, ambo tidak untuang. 1 tambah 1 kalau saya tidak untung. Artinya 1 tambah 1 bisa 3, bisa 1 juga. Itu non linear ya. Jadi kita selama ini terbentuk oleh pengetahuan yang linear ya, yang konvensional, lurus-lurus. Ilmu pengetahuan harus objektif, harus netral, harus positif gitu ya. Itu namanya linear. Dan itu membentuk cara berpikir kita ya. Sama misalnya begini, oh masalah Indonesia itu adalah kualitas SDM yang rendah. Nah itu argumen yang linear. Bahkan saya sering mengatakan itu argumen kolonial. Orang kolonial, orang berpikiran kolonial, orang Jakarta melihat lokal, melihat orang kampung, orang Ngudi itu bodoh, malas, suka mencuri, suka bohong dan sebagainya. Itu namanya, itu teori kolonial namanya ya, atau teori modern.
Sehingga solusinya pendidikan. Pendidikan itu hari-hari ini sekarang menjadi fasisme ya. Fasisme itu segala-galanya. Pokoknya segala sesuatunya akan diselesaikan dengan pendidikan. Padahal ya orang itu tidak setiap saat butuh pendidikan. Tidak setiap saat orang itu butuh kesehatan. Tapi setiap orang, setiap saat itu pasti akan butuh penghidupan. Membutuhkan makan. Nah, oleh karena itu di dalam teori kan ya, karena ada pelayanan dasar, ada pendidikan, kesehatan. Nah, Indonesia ini sibuk banget ngomong tentang basic service, itu pun nggak beres-beres. Pendidikan nggak beres-beres. Tapi ada yang lebih penting dari basic service itu adalah essential service. Nah, nanti kita ngomong desa itu arahnya ke sana. Jadi kalau desa itu dimobilisasi, diperintah-perintah untuk menggiatkan pelayanan dasar, nah itu letak kesalahannya ada di situ. Nanti Anda akan berhubungan dengan stunting gitu ya. Stunting, tapi saya sukanya ngomong stunting. Karena itu program dari pusat yang dibuat oleh orang-orang pintar yang bodoh. Ya. Jadi nanti kepala desa itu pasti akan menyuruh Anda untuk mengurus stunting itu. Itu artinya pembodohan akan dilakukan di situ. Nah, itu tantangannya nanti Anda membuat program akan di situ. Jadi mengalir dari atas ke bawah. Nanti kalau mahasiswa KKN itu akan diperalat juga. Itu bagian dari struktur pembodohan yang kita lakukan. Jadi bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi kembali pada sikap. Bahkan kita bisa bersikap pada kepala desa, aduh gitu ya. Soal stunting ini kita bisa bersikap. Melayani itu penting tapi harus bersikap. Kalau tidak punya sikap ya kita hanya menjadi pesuruh. Ya diperalat gitu. Sekali lagi yang pertama sikap itu berkaitan dengan kehendak. Nah ini jadi soal kehendak, harapannya dengan pengetahuan yang Anda peroleh dari buku, dari guru itu membentuk sikap ya. Tapi kan bisa secara tidak linear, tidak lurus. Ada orang yang punya pengetahuan banyak tapi nggak punya sikap, tidak punya kehendak. Contohnya kalau orang Jawa nggih, ning ora kepanggih. Ya, iya bilang iya tapi tidak iya gitu. Atau orang yang siap gitu ya. Kelihatannya itu sikap. Tapi hanya siap berhenti di siap itu. Orang itu nggak punya kehendak. Tetapi ada juga orang yang pengetahuannya terbatas tetapi punya sikap, punya kehendak yang jelas. Nah nanti Anda akan bertemu dengan realitas di lapangan dan Anda harus bersikap. Misalnya kalau Anda disuruh untuk ngurus stunting gitu, apa sikap Anda? Gitu ya. Jadi ini soal kehendak. Kemudian yang kedua, ini soal sifat dari sikap. Ada sikap yang buruk, ada sikap yang baik. Misalnya ada mahasiswa yang ikut pelatihan itu ya, mahasiswa baru ya. Dia tidak lengkap, tidak mengikuti proses secara full, lalu minta sertifikat.
ditolak. Anda kan tidak mengikuti kegiatan secara full, jadi Anda tidak berhak menerima sertifikat. Mahasiswa bilang, loh kan saya sudah bayar, saya berhak atas sertifikat itu. Itu termasuk sikap itu, tapi sikap yang buruk. Atau sering disebut pragmatis ya. Pragmatis itu sikap yang paling rendah, yang paling gampang dikerjakan. Jadi pragmatisme itu mengerjakan apa yang paling mudah. Ya, jadi pokoknya yang paling murah gitu ya. Lalu ada juga orang oportunis itu ya, di mana-mana selalu ada orang oportunis atau istilahnya orang penumpang gelap. Pengen menikmati tapi nggak mau berjuang. Oh banyak itu. Biasa nanti kalau kerja kelompok itu pasti ada penumpangnya. Pasti itu. Wah itu penyakit itu. Bukan sakit tapi penyakit. Karena itu penting nanti Anda berkelompok. Satu kelompok berapa orang Pak Joko? Yang 9. Ini penting itu. Nanti jangan sampai ada penumpang gelapnya atau free ridernya. Pemalas itu ya. Nah, oportunis itu mengerjakan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Apa yang menguntungkan? Kalau pragmatis apa yang paling mudah? Nah, kemudian ada orang yang formalis. Gitu ya. Orang formalis itu bekerja yang seharusnya sesuai aturan. Nanti paling nggak menarik ini kalau orang bekerja sesuai aturan itu paling nggak menarik. Nanti Anda akan bertemu di mana-mana ASN itu semangatnya kita harus bekerja atas dasar aturan hukum. Wah kalau sudah begitu ini nggak ada gunanya. Itu bukan sarjana PMD, bukan mahasiswa PMD itu. Kalau apa-apa aturannya gimana? Aturan itu membuat bodoh itu. Ya, jadi gagasan tidak berkembang. Ada juga yang idealis itu yang ini ya, yang sebaiknya. Nah biasanya sering tidak ketemu di lapangan antara yang pragmatis dengan yang idealis. Karena itu dalam hal berpikir kita harus idealis, tapi dalam bertindak kita harus realis ya. Realis itu apa yang mungkin bisa dikerjakan. Mungkin ya. Bukan yang baik, bukan yang benar dan sebagainya. Tapi yang mungkin, karena sering ada benturan antara apa yang baik dan benar dengan dunia di lapangan. Jadi artinya dalam banyak hal kita sebaik mungkin menghindari yang mudah itu ya. Atau yang menguntungkan. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sikap itu juga terkait dengan nanti apa yang kita punya spirit sarjana rakyat itu. Bagaimana sarjana rakyat itu punya sikap. Itu sudah rumit. Tidak mudah ya. Kalimatnya gampang tapi tidak mudah. Ini berkait dengan apa sih yang membentuk sikap kita. Kita berhadapan dengan kepala desa, berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan pokoknya berbagai pihak. Memang ada orang yang religius, itu sikap itu didasarkan pada moral. Misalnya kita harus sopan santun, yaitu moral itu namanya. Itu moral ya. Jadi itu biasanya standar wejangan orang harus di situ bumi dipijak, langit dijunjung itu soal moral.
kita harus ada rendah hati. Orang Jawa bilang namanya andapasor, itu memang sangat penting. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Ada juga yang membentuk sikap itu karena norma. Norma itu soal kalau moral itu begini ya, moral itu kebaikan diri. Moral itu baik, tapi kebaikan diri. Alat kontrol diri. Jadi itu berbeda dengan nilai. Nilai itu yang paling tinggi ya. Jadi urutannya nilai, nalar, moral, dan norma. Yang paling bawah norma namanya. Jangan ditaruh di atas norma itu. Dan jangan menaruh moral itu yang paling atas. Kalau moral ditaruh di paling atas itu hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi tidak baik untuk orang lain. Nah, kalau nilai itu kebaikan untuk orang banyak, kalau moral kebaikan untuk diri sendiri. Orang yang bermoral baik belum tentu membawa kebaikan bagi orang banyak. Tetapi kalau orang bermoral buruk pasti mendatangkan keburukan bagi orang banyak. Pasti ya. Jadi kalau orang ugal-ugalan gitu, orang bohong, orang nggak punya ini pasti akan mendatangkan keburukan bagi orang banyak. Nah, oleh karena itu ini soal paling tinggi ya, kita membentuk sikap itu didasarkan pada nilai, urutannya ya, nilai, kemudian yang kedua adalah nalar. Nalar itu ya ilmu, logika, tetapi ini kan belantara yang namanya logika itu. Kayak seperti tadi ya, jangan menggunakan logika yang linier. Setiap apapun masalahnya penyebabnya adalah kemampuan, nah itu namanya nalar yang linier. Gitu ya. Jadi ini bisa dicermati, nanti sering terjadi di lapangan. Kalau para kepala desa itu sering berjumpa dengan aturan yang sering berbeda dengan value, dengan nilai. Jadi nilai itu daulat adil makmur itu nilai itu namanya. Jadi untuk kemakmuran orang banyak, pokoknya kebaikan orang banyak itu namanya nilai. Nah, kita KKN itu menjadi bagian dari kita mempertebal ilmu laku. Ada ilmu guru, ada ilmu buku, dan ilmu laku. Dalam teori namanya pengabdian. Dan ini KKN ini penting untuk membentuk sikap. Yang paling utama membentuk sikap Anda. Kehendak. Kehendak tadi ya, jadi ada 3 poin ya. Kehendak, kemudian soal kebaikan, dan yang ketiga ya soal tadi ya, sumber pembentuk sikap. Nah, kita sesuaikan dengan semangat sarjana rakyat. Sarjana rakyat itu sarjana yang didasari pada value. Urutannya begitu ya, bukan semata-mata berilmu, bernalar, bukan. Jadi ini sarjana rakyat itu digerakkan oleh semangat ilmu amaliyah. Bukan ilmu ilmiah, bukan. Ilmu ilmiah itu adalah ilmu yang jauh dari rakyat dan dekat dengan tengkulak. Itu namanya ilmu ilmiah. Jadi saya itu tidak suka dengan istilah ilmiah itu. Karena ilmiah itu hanya melayani dirinya sendiri. Kalau ilmu amaliyah, itu ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Ilmu yang bernilai, yang punya nilai untuk orang banyak. Ini tantangannya luar biasa.
Karena di masyarakat kita ini terlalu banyak dijejali ilmu-ilmu ilmiah, sehingga sering tidak ketemu antara aturan dengan realitas. Aturannya sangat ilmiah, realitasnya berbeda. Nah kalau sudah benturan-benturan seperti itu, maka sarjana rakyat itu punya sikap yang realis ya, realis. Realis itu bukan pragmatis, bukan oportunis, tapi juga bukan idealis. Apa yang mungkin bisa dikerjakan. Nah kalau kita hanya nanti mengikuti aturan-aturan ya udah, kita jadi orang-orang konservatif. Nanti kepala desa di Republik ini ya itu kalau orang Jakarta memandang kepala desa itu bodoh, malas, korup. Orang Jakarta bilang, korupsi dana desa paling besar. Ya, ini argumen moral ya. Jadi kalau orang memandang korupsi itu orang moralis. Itu paling ngeri-ngeri sedap itu. Orang moralis itu orang yang pengen menjadi dirinya malaikat. Tapi bisa juga mereka menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Wah itu bahaya banget itu kalau orang itu menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Itu kerjaannya apa? Kerjaannya menggunakan moral itu untuk mencaci maki orang lain. Gitu ya. Anda korup, Anda pokoknya gitu-gitulah. Ada seorang mahasiswa doktor dari tanah Sumatera sana, tapi kuliahnya di Bandung. Ngajak diskusi saya ke sini ya, dia sedang meneliti korupsi kepala desa. Saya katakan, ini penelitian ini enggak ada gunanya, kaget ya. Lu kok bisa enggak ada gunanya? Ya iya, yang namanya korupsi itu ya, itu pelanggaran norma, pelanggaran moral, ya sudah. Enggak usah diteliti, enggak usah didiskusikan, udah dilaporkan di penjara aja. Itu bukan masalah serius korupsi itu, secara keilmuan. Jadi kalau kita menggunakan nalar yang lebih tajam, korupsi itu ya bukan persoalan serius. Sudah itu persoalan ini, nggak usah diteliti. Gitu. Sama juga ada orang petinggi ya, tanya saya, korupsi kepala desa, wah udah nggak ke korupsi, nggak usah di ini. Kalau ada ya dilaporkan, ditangkap di penjara, selesai. Masalah terbesarnya adalah konservatisme. Konservatif itu ya tidak ngapusi, tidak menipu, tidak korupsi, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Nanti kepala desa itu sibuk ngurus jenazah, gitu-gitu. Nanti Anda akan bertemu. Pokoknya yang rutinitas itu. Jadi bahasa Jawanya tidak mboten ngapusi, mboten korupsi, ninggih mboten napa-napa. Konservatif. Bekerja 24 jam nonstop, tidak mengenal gagal, tidak mengenal sukses. Kerja terus itu. Tapi dia akan mengklaim, nanti akan ketemu Anda. Kami ini bekerja 24 jam nonstop. Gitu ya. Itu luar biasa. Dan nanti akan berhubungan dengan ya tapi memang masyarakat kita begitu ya, apapun masalahnya itu nanti mereka akan mengadu pada kepala desa. Sehingga ada seorang teman yang saya agak surprise, dia mengatakan bahwa kepala desa itu adalah pemilik NKRI yang sejati. Yang sejati. Kenapa? Itu tadi, kalau ada rumah roboh, ada anak hilang, ada orang sakit, ada macam-macam, datangnya kepada kepala desa. Itu kemuliaannya ada di situ. Yang membuat konservatif tadi apa? Norma.
Norma aturan itu membuat orang konservatif. Jadi kita itu, ya aturan-aturan di Republik ini dibuat oleh orang-orang pintar yang bodoh tadi. Anda bisa membayangkan ya, tapi susah juga loh, kok ada orang-orang pintar yang bodoh itu? Oh banyak. Atau teh botol ya, kata dia, teh botol itu teknokrat, bodoh, dan tolol namanya. Jadi ini hanya, jadi kalau misalnya orang kalimatnya gini, kita ini harus bekerja atas dasar perencanaan yang canggih, yang ilmiah gitu ya. Itu ada itu orang kayak begitu banyak. Ada orang mengatakan begini, membangun itu mahal, membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya supaya data itu menjadi industri bagi mereka. Data itu industri. Ya. Jadi data itu ya untuk siapa? Bukan untuk rakyat. Rakyat itu adalah objek, rakyat memberi data, teknokrat memburu data, birokrat menyembunyikan data, politisi mengabaikan data. Data itu industri, tapi bagi rakyat data itu adalah kekuasaan. Ada emak-emak dalam waktu sebulan didatangi orang didata 3 kali. Nanti Anda biasanya disuruh kepala desa untuk melakukan pendataan. Pasti itu. Jadi ibu-ibu itu didatangi 3 kali ya dalam sebulan. Lalu dia tanya, Mas, Mbak, nanti saya akan dapat apa? Itu ngomongnya begitu, itu suara rakyat itu. Enggak boleh diabaikan. Rakyat itu di mana-mana pasti akan melakukan negosiasi. Itu pentingnya kita belajar ilmu sosial itu begitu. Kalau kita menggunakan moral, orang yang seperti itu langsung kita adili sebagai bejat. Sama dengan politik uang. Politik uang itu bejat. Oh enggak, ini rakyat itu mengatakan ini bukan bukan politik uang, ini upah kerja ini. Kami kumpul sana sini, biasa kalau dikasih upah, itu namanya rakyat. Rakyat itu di mana-mana akan negosiasi. Nanti Anda juga akan ketemu rakyat yang bernegosiasi. Karena itu Anda juga harus negosiasi juga. Biasa itu negosiasi itu. Nah kalau orang mengatakan selalu siap gitu, wah itu nggak punya sikap. Diperintah kepala desa melakukan pendataan, siap. Suruh ngurus program stunting, siap gitu. Artinya kita nggak punya sikap. Jadi itu sangat absurd, ilmu ilmiah itu sangat absurd. Termasuk itu tadi ya, soal data. Saya di kampus ini selalu mengatakan kita ini jangan menjadi orang bodoh karena berdebat tentang indikator. Kalau skripsi berdebat tentang definisi operasional, udah itu kita jadi bodoh kita. Jadi rupanya kalau kita membuat definisi operasional itu kelihatannya pinter, padahal kita menjadi bodoh. Itu contohnya ya. Sama Republik ini berbuih-buih berdebat tentang indikator kemiskinan. Oh, ini bangsa yang bodoh. Pokoknya kalau orang berdebat tentang indikator itu tanda-tanda orang bodoh. Gitu ya. Jadi karena itu nggak usah memperdebatkan itu. Yang diperdebatkan itu gagasan sama realitas. Realitasnya itu tadi. Ini kalau ada uang, ada rakyat ketemu politisi minta duit, itu fenomena apa? Itu artinya juga membentuk sikap kita. Bagaimana kalau misalnya rakyat melakukan negosiasi, nanti Anda akan ketemu dengan orang yang tadi minta cat, minta plang, itu ya. Itu harus dinego itu. Kalau kita mengatakan siap, kita masuk dalam perangkap kebodohan. Bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak ya, nanti pokoknya negosiasi. Dan KKN ini sesuai dengan platform, nomor 1 bergaul. Pasti bergaul ya.
menambah pergaulan itu sangat baik. Ya sudah Anda ini ya, kita lebih meluas. Biasanya sewaktu kuliah bergaulnya ya sesama teman daerah. Apalagi yang di asrama daerah, aduh asrama daerah itu kan banyak permintaan, APMD punya asrama enggak? Waduh ini namanya parokialisme namanya. Parokial itu orang hanya melihat dirinya sendiri, tidak melihat orang lain. Minta asrama, nanti pergaulannya ya sesama orang-orang satu kampung, satu daerah. Lalu menjadi parokial. Dalam teori sosial namanya itu social bonding namanya. Social bonding itu ya ikatan sosial berdasarkan unsur-unsur bawaan. Entah itu suku atau agama atau apa gitu ya. Jadi kita tidak berkembang. Jadi maksud saya ini pergaulan KKN ini memperluas dan kita bersyukur, senang, bangga selama ini mahasiswa PMD punya kelebihan di situ, bergaul. Diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena dari waktu ke waktu salah satu spirit yang dimiliki oleh HPMD adalah kemasyarakatan. Akan jauh lebih baik daripada yang lain. Jadi kalau untuk urusan pergaulan ini. Ya, kemudian yang kedua belajar. Ya belajar banyak lah. Nomor satu belajar dulu ya, jadi bukan bekerja. Bekerja itu nomor 3. Kalau menurut definisinya dari Dikti kan KKN itu penerapan ilmu pengetahuan. Bukan penerapan ilmu pengetahuan, nanti jadi bodoh juga itu. Menerapkan ilmu pengetahuan itu. Belajar ya. Belajar itu termasuk menyelami realitas dan ya termasuk kita belajar bernegosiasi, belajar membentuk sikap. Yang paling penting ya kita belajar memanfaatkan memahami realitas dan itu akan membentuk sikap realis kita di tengah masyarakat. Pokoknya ini sangat luas. Prinsipnya setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Gitu ya. Jadi ini namanya tadi ilmu laku ya. Kemudian yang ketiga baru bekerja. Mengerjakan itu lebih baik daripada merencanakan. Dan ini pasti akan berhubungan dengan satu kata namanya program. Banyak mahasiswa yang programnya bimbel matematika, padahal di kampus tidak pernah belajar matematika gitu ya. Pokoknya bimbel itu yang istilahnya yang paling mudah untuk dikerjakan itu namanya pragmatis. Pragmatis ya, yang paling paling rendah sendiri, kastanya paling rendah itu kalau bikin program yang gitu-gitu. Memang kita tidak mungkin dalam waktu 40 hari membuahkan hasil, ya. Tetapi itu Anda akan ketemu dan oleh karena itu nanti program ini kita kaitkan dengan belajar, kita kaitkan dengan berdesa juga. Jadi maksud saya belajar untuk membuat storytelling. Jadi kita itu peka gitu ya. Misalnya kalau saya datang ke lapangan, kan saya butuh para mahasiswa itu storytelling, bukan report. Anda harus tahu bedanya report sama storytelling itu. Harus tahu ya. Kalau nggak tahu ya tanya nanti. Jadi nanti saya kalau ke lapangan saya butuh ini ya, butuh storytelling. Jadi storytelling lah dengan lebih baik dan kita peka, kita punya storytelling itu ada teman yang ini ya, yang memvideokan supaya itu terdokumentasi dengan baik. Jadi kita nggak peka, ada teman yang storytelling, yang lainnya nggak tahu apakah mendengarkan atau halu kemana-mana, saya nggak tahu. Gantian ya, kalau misalnya ada satu teman storytelling, teman yang lain membuat videonya itu bisa untuk koleksi, bisa untuk bahan pembelajaran dengan baik.
Sekurang-kurangnya kita punya kepekaan. Jadi saya kira ada ruang belajar yang sangat baik, termasuk misalnya literasi desa. Literasi desa ini disalahartikan. Disalahartikan kalau orang Jakarta memahami literasi desa itu satu, mengajak orang-orang milenial mengenal desa. Kalau itu lumayan sih. Tapi ya hanya untuk kepentingan dia. Yang kedua, itu mengajari orang desa untuk calistung. Nah ini namanya kolonial ini ilmu kolonial ini. Jadi menganggap orang desa nggak bisa baca tulis, lalu programnya mengajari baca tulis hitung dengan bimbel, gitu ya. Itu kolonial banget itu. Jadi jangan menjadi kolonialis. Kolonialis itu melihat orang itu jadi objek. Oh Anda bodoh, Anda malas, Anda suka menipu gitu. Atau suka mencuri, itu namanya orang kolonialis begitu ya. Atau istilahnya inlander. Pokoknya merendahkan. Nah literasi desa itu intinya bagaimana terutama subjek-subjek itu orang desa itu mengenal dirinya sendiri. Anak-anak itu mengenal dirinya sendiri. Jadi malah justru kita kalau belajar sama anak-anak itu belajar storytelling. Bukan belajar matematika, bukan belajar bahasa Inggris. Enggak bisa bahasa Inggris ora paten. Tahu ya, yang dari Jawa tahu. Ora iso bahasa Inggris ora paten. Jadi nggak usah memaksakan nanti belajar bahasa Inggris. Jadi kita belajar 4 hal: bercerita, ya, bercerita, berdiskusi, berdiplomasi, berpidato. Nanti anak-anak itu ya nggak apa-apa belajar tentang itu. Jangan belajar ini ya. Awas lo ya nanti kalau ada yang ini ya. Pak Joko Minardi. Yang bimbel apa? Calistung pokoknya. Pokoknya nanti anak-anak yuk cerita yuk gitu ya. Cerita tentang apalah terserah. Tapi nggak boleh latah, semua literasi biasanya begitu, latah. Ikut-ikutan. Ya nanti literasinya bisa macam-macam. Literasi pertanian juga boleh, literasi apa juga boleh lah, terserah. Intinya begini, kekurangan republik ini ya, kekurangan bangsa ini adalah kemampuan melihat dirinya sendiri. Itu yang kurang, republik ini kurang. Di mana-mana, sehingga kita itu tidak pernah menjadi subjek yang merdeka berdaulat. Meskipun ada kempar-kempor, ada logo kampus merdeka, tetapi tidak merdeka. Ya sama ini kan ada 2 istilah, ada liberalisme sama modernisme. Kita selalu mengatakan bahwa apapun yang datang dari barat liberalisme, oh salah. Liberalisme itu adalah orang barat melihat dirinya sendiri. Kalau modernisme, orang barat melihat orang lain. Nah yang kita pelajari itu adalah modernisme, bukan liberalisme. Kalau liberalisme itu pembebasan sebenarnya. Ya jadi intinya saya berharap nanti teman-teman semuanya itu ya belajar bekerja nomor 1 menjadi diri sendiri. Terus nanti juga menumbuhkan subjek itu, entah itu anak-anak atau petani, ya dalam kerangka berdesa. Dan dalam hal berdesa itu artinya sebenarnya connecting. Nanti Anda jangan terjebak pada program yang sangat lokalistik di tempat tinggal di dusun masing-masing. Itu jebakannya itu ya. Lalu jebakannya namanya berdukuh, sangat lokalistik. Jadi harus dibawa naik. Nanti isu-isunya ini apa namanya?
Jadi kita itu menabur benih ya, programnya itu menabur benih. Supaya ini benih ini nanti bisa tumbuh di hari-hari yang akan datang. Yang tentu itu mengarah pada persemaian, kalau bahasa di Gubernur DIY itu namanya urip bebrayan panguripan, hidup, kehidupan, dan penghidupan. Itu satu tarikan nafas ya. Jadi hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan. Teman-teman nanti bisa masuk ke ranah penghidupan. Penghidupan itu adalah konsep ekologi dan ekonomi ya. Nah ini nanti terkait dengan essential service. Essential service itu air, pangan, energi. Nanti terkait itu semuanya ya. Nah nanti Anda akan punya kesempatan lebih banyak untuk menyelami soal kehidupan dan penghidupan itu. Dan Anda akan belajar itu semuanya sambil bekerja. Jadi intinya belajar dengan bekerja, bekerja dengan belajar nanti dalam kerangka, dalam arena, dalam ruang berdesa. Jadi berdesa ini itu arena yang sangat luar biasa, tetapi poin saya adalah ya bagaimana membuat desa itu menjadi arena, menjadi ruang hidup, kehidupan dan penghidupan orang banyak itu atau masyarakat setempat itu. Jangan terjebak pada gagasan-gagasan yang bersifat sektoral misalnya. Sektor itu ya itu tadi stunting gitu ya, itu sangat sektor yang itu justru membuat kita jadi bodoh. Saya kira demikian, kalau ada komentar, ada pertanyaan, saya dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.